Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Rapi Erwansyah dengan NIM 1919092, mata kuliah praktik penelitian bimbingan dan konseling, dosen pengampu Ibu Diah Arum Kartikasari MPD. Di sini saya akan mempresentasikan proposal saya sebagai salah satu tugas mata kuliah ujian akhir semester. Untuk judul saya sendiri, penerapan layanan bimbingan kelompok dalam mengembangkan motivasi berprestasi pada siswa kelas 7A dan B di SMP Negeri 2 Merawang, Kabupaten Bangka. Latar belakang. Pembelajaran sangat diperlukan oleh semua orang untuk meningkatkan kualitas hidup, mewujudkan diri sesuai dengan tahapan tugas perkembangan secara optimal, dan perubahan tingkah laku seseorang yang relatif sebagai hasil pengamatan interaksi dengan lingkungan yang melibatkan proses kognitif. Belajar memiliki manfaat bagi individu maupun masyarakat. Bagi individu, kemampuan untuk belajar secara terus-menerus akan memberikan kontribusi terhadap perkembangannya kualitas hidup. Bagi masyarakat, belajar berperan penting dalam meneruskan budaya dan pengetahuan dari generasi ke generasi. Keberhasilan peserta didik dalam belajar dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi faktor fisik dan psikis. Salah satu minat peserta didik. Minat merupakan ketertarikan atau keinginan seseorang yang timbul mengarahkan seseorang kepada pilihannya. Misalkan orang itu berdaya situasi maupun kegiatan tanpa ada paksaan ataupun pamrih. Adanya minat dalam diri individu akan menyebabkan individu tersebut berhubungan secara aktif dengan objek yang diamatinya. B. Rumusan masalah. Dalam rumusan masalah ini yaitu bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok dalam mengembangkan motivasi berprestasi pada siswa SMP Negeri 2 Merawang, Kabupaten Bangka. Pertama yaitu bagaimana penerapan layanan bimbingan kelompok dalam mengembangkan motivasi berprestasi siswa pada kelas 7A dan B di SMP Negeri 2 Merawang, Bangka. Bagaimana pula hasil penerapan layanan bimbingan kelompok dalam mengembangkan motivasi berprestasi pada siswa kelas 7A dan B SMP Negeri 2 Merawang, Bangka. C. Tujuan penelitian. Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh layanan bimbingan kelompok terhadap motivasi berprestasi pada siswa SMP Negeri 2 Merawang, Kabupaten Bangka. Pertama itu untuk mengetahui penerapan layanan bimbingan tersebut. Kedua itu mengetahui hasil penerapan layanan bimbingan tersebut di SMP Negeri 2 Merawang. D. Kegunaan penelitian. Pertama yaitu secara teoritis, yaitu berguna untuk menambah wawasan dan memperkaya khazanah serta pengetahuan bagi pembaca sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Kedua yaitu praktis. Pecahan dari itu A. Bagi peneliti, hasil penelitian ini menambah wawasan keilmuan dan hasil kajian bagi penelitinya. Bagi sekolah juga, peneliti ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pengaruh dalam layanan mengembangkan motivasi berprestasi belajar siswa agar mereka dapat mumpuni dalam situasi pembelajaran. Bagi universitas, hasil penelitian ini dapat dijadikan khazanah ilmu pengetahuan, sumber referensi, serta sumbangan pemikiran bagi peneliti lain. Telaah pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah mengenai bimbingan kelompok yang diberikan kepada siswa dalam mengembangkan motivasi berprestasi siswa kelas 7A dan B agar mereka dapat dilatih sejak jenjang pendidikan sekolah menengah pertama. Nah, dari beberapa penelitian ini yang penulis paparkan itu, maka penelitian tersebut dianggap relevan dengan penelitian yang teliti, yakni semua penelitian di atas meneliti tentang penerapan layanan bimbingan kelompok dalam mengembangkan motivasi berprestasi siswa kelas 7A dan B. Perbedaan mencolok hanya terletak pada subjek saja. Sedangkan perbedaan antara beberapa penelitian di atas dengan penelitian yang akan diteliti antara lain kelompok itu membahas tentang penerapan layanan bimbingan kelompok, langkah-langkah bimbingan kelompok, tahapan, dan juga mengembangkan motivasi berprestasi siswa tersebut. F. Landasan teori. Pertama yaitu
kedua, faktor yang mempengaruhi motivasi berprestasi. Ketiga, bimbingan kelompok. Pengertian bimbingan kelompok, tujuan bimbingan kelompok, penyampaian pengakhiran kegiatan oleh pimpinan kelompok, penyampaian tanggapan dari masing-masing anggota kelompok, pembahasan kegiatan lanjutan, penutup, dan langkah-langkah pelaksanaan bimbingan kelompok. Juga pengaruh layanan bimbingan kelompok dan motivasi berprestasi. Kerangka teori di sini dimaksudkan untuk memberikan gambaran ataupun batasan tentang teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang akan dilakukan. Teori yang digunakan dapat memberikan gambaran alur berpikir dalam penelitian ini sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis dua arah, yaitu alternatif dan hipotesis nol. Hipotesis benar jika hipotesis alternatif H terbukti kebenarannya. Adanya pengaruh bimbingan kelompok terhadap motivasi berprestasi. HO, tidak adanya pengaruh bimbingan kelompok terhadap motivasi berprestasi. Metode penelitian yaitu pertama, jenis penelitian, subjek penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, metode observasi, wawancara, dokumentasi, teknik pengumpulan data, dan terakhir teknik analisis data. Sistematika penulisan. Untuk mempermudah dalam menguraikan dari isi penelitian ini, maka disusun berdasarkan pembahasan, yaitu dari pendahuluan yang berisikan tentang uraian yang menjelaskan garis besar permasalahan yang akan diteliti, yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka. Sedangkan pada uraian berikutnya, peneliti itu memaparkan tentang kerangka teori, hipotesis penelitian, dan peneliti membahas tentang metodologi penelitian berisi tentang jenis, subjek, lokasi, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, juga sistematika penulisan, dan akhirnya itu daftar pustaka. Baik, mungkin itu yang bisa saya dapatkan presentasi proposal saya kali ini. Selebihnya ataupun kekurangannya mohon dibenahi saran yang bersifatnya membangun. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Semoga bermanfaat kepada kita. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.